Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nurcahyani. Nah, kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang penerapan deret geometri Tahingga. Nah, jadi untuk penerapan deret geometri Tahingga ini ada ketika bola dilemparkan dan bola dijatuhkan. Nah, untuk bola dilemparkan, otomatis dia dari bawah dulu ya. Nah, di sini dia dari bawah ke atas. Sebentar, diganti dulu biar kelihatan. Nah, dari bawah ke atas, kemudian turun lagi ke bawah, mantul lagi, turun lagi, mantul lagi, turun lagi, dan seterusnya. Nah, di sini untuk mencari panjang lintasannya, kita bisa menggunakan panjang lintasan naik ditambahkan panjang lintasan turun. Jadi, untuk panjang lintasan naik, karena kita tidak tahu sampai berapa deretnya, maka di sini kita menggunakan deret Tahingga. Nah, di sini juga menggunakan deret Tahingga. Maka, untuk mencari panjang lintasan ketika bola dilemparkan adalah 2 kali S Tahingga atau 2 dikalikan A per 1 dikurang R. Nah, begitupun dengan bola dijatuhkan. Nah, ketika bola dijatuhkan pasti dia muncul atau dia mulai dari atas terlebih dahulu ya. Jadi, dia dilempar ke bawah, baru mantul, turun, dan seterusnya. Nah, di sini ada kondisi awalnya yang dia itu sendirian ya, berbeda dengan ketika bola dilemparkan. Jadi ada yang naik dan ada yang turun, naik turun, naik turun. Nah, ketika bola dijatuhkan, otomatis di sini dia nggak ada posisi untuk naik ya. Maka kita cari panjang lintasannya dengan panjang lintasan naik ditambahkan panjang lintasan turun dikurangi dengan kondisi awalnya atau ketinggian awalnya. Jadi ada 2 S Tahingga dikurangi dengan ketinggian awal, maka 2 kali A per 1 kurang R dikurang A. Nah, next kita ke contohnya. Nah, di contoh yang pertama, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter dan jatuh memantul kembali dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, di sini ada kata kunci yaitu dilempar. Nah, tadi ketika bola dilempar, maka untuk mencari panjang lintasannya adalah 2 kali S Tahingga. Maka di sini untuk nomor pertama, mencari panjang lintasannya adalah 2 kali S Tahingga. 2 dikali A per 1 dikurang R. Nah, ketinggian awalnya adalah 6 meter ya. Nah, ini A-nya, setengahnya ini adalah rasio. Maka 2 dikali 6 per 1 dikurang setengah. Jadi 2 dikali 6 bagi setengah. Nah, 6 bagi setengah adalah 12, maka ini hasilnya adalah 24 meter. Nah, sekarang ke nomor 2. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali 3/5 dari tinggi sebelumnya. Maka, nah di sini dijatuhkan ya, kalimat kata kuncinya adalah dijatuhkan. Berarti panjang lintasannya dicari dengan 2 kali S Tahingga dikurangi dengan A. Berarti 2 kali A per 1 kurang R dikurangi A. Nah, A-nya tadi adalah 5 meter. Ini rasionya 3/5, maka 2 kali 5 per 1 dikurang 3/5 dikurang 5. 2 kali 5 per 1 dikurang 3/5 adalah 2/5 dikurang 5. Maka 2 kali 5 per 2/5 adalah 25/2. Nah, dikurangi dengan 5. Yang dikerjakan perkalian dulu, maka sisanya 25 dikurang 5, 20 meter. Nah, selesai.
Nah, sekarang selanjutnya setelah penerapan barisan dan deret, ada yang namanya penerapan kalau tadi penerapan deret geometri tak hingga, sekarang kita ke penerapan barisan dan deret. Nah, untuk penerapan barisan dan deret di sini sebenarnya ada 4, yaitu pertumbuhan, peluruhan, kemudian ada bunga, dan terakhir itu ada anuitas ya. Nah, kita sekarang bahas ke pertumbuhan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pertumbuhan biasanya contoh soal ceritanya itu adalah tentang bakteri atau mungkin pertumbuhan penduduk atau mungkin dan banyak lagi ya. Pokoknya tentang sebuah pertumbuhan. Nah, di sini untuk pertumbuhan ada yang dalam bentuk aritmatika dan ada yang dalam bentuk geometri. Nah, cara membedakannya bagaimana? Nah, kemarin untuk konsep deret geometri dan konsep aritmatika jangan dilupa ya. Jadi kalau aritmatika kita cari bedanya dengan dijumlah dan dikurang. Kalau geometri kita cari dengan dikali. Nah, itu yang harus diingat. Nah, kemudian untuk rumusnya di sini ada MN. MN ini adalah pertumbuhan keberapa? Sama seperti aritmatika. Kemudian ada MO. MO ini adalah seperti modal awal atau awalnya tuh berapa sih? Nah, kemudian ada I di sini. Nah, I ini adalah persentase. Diingat-ingat ya. Persentase adalah I. Dan R ini seperti biasa juga di sini ada bedanya juga seperti biasa. Nah, kita ke contohnya. Jadi, contoh yang pertama, Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji mulanya sebesar 3 juta. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa di tahun 2011? Nah, maka untuk ini di sini kita sudah tahu 3 juta itu adalah modal awalnya ya. Jadi modal awalnya 3 juta. Kemudian bedanya di sini 200.000. Bu, kenapa kita 200.000 ini merupakan bedanya? Nah, karena setiap tahunnya bertambah ya. Nah, kalau bertambah itu kan kemarin masuk ke dalam konsep penjumlahan. Jadi kita menggunakan beda. Nah, N-nya kita ambil dari 2005 sampai 2011, maka di sini N-nya adalah 6. Nah, berarti M6 kita tulis nomor 1 saja ya. M6 sama dengan MO ditambah B kali N. MO-nya 3 juta tambah 200.000 kali 6. Jadi 3 juta ditambah 1.200.000 atau hasilnya adalah 4.200.000. Selesai. Nah, sekarang ke contoh yang kedua. Suatu koloni bakteri membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaannya terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, maka nomor 2 yang diketahui pertama adalah 90 bakteri ini adalah MO-nya. Jadi MO-nya 90. Kemudian dia membelah menjadi 2, berarti rasionya adalah 2. Setiap 5 menit. Yang N yang mau ditanyakan adalah setengah jam. Setengah jam adalah 30 menit. Tapi tadi dia bilang membelah dirinya setiap 5 menit ya. Berarti ini harus dibagi dengan 5. Maka N-nya sama dengan 6. Maka M6 sama dengan MO kali R pangkat N. MO 90, R-nya 2 pangkat 6. 90 kali 64, hasilnya adalah 5.760 bakteri. Selesai. Nah, itu untuk contoh pertumbuhan. Nah, sekarang kita ke peluruhan. Nah, untuk peluruhan ini biasanya nama lainnya selain peluruhan ada penyusutan ya. Jadi tidak
sering disebut peluruhan, tapi bisa juga disebut dengan penyusutan. Nah, di penyusutan atau peluruhan ini sama ya, ada yang terhadap aritmatika, ada juga yang terhadap geometri. Nah, biasanya ini contoh-contoh soal ceritanya itu berkaitan tentang nilai jual atau harga jual ya, atau penurunan jumlah populasi juga bisa. Nah, di sini kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Untuk rumusnya masih sama, ada B, ada I, ada R. Jadi masih sama, I itu persentase, R itu rasio, B itu bedanya. Dan untuk membedakan penggunaan rumusnya juga masih sama. Kalian lihat soalnya, apakah itu barisannya? Jadi kita membayangkan barisannya. Oh, barisannya itu ternyata kayaknya dikali deh. Berarti kita pakai geometri. Oh, berarti kalau misalkan barisannya setiap dari suku satu ke suku setelahnya itu dengan cara dijumlah atau dikurang, nah ini baru kita pakai yang namanya aritmatika. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dan nilai tahun sebelumnya dari nilai tahun sebelumnya. Maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Nah, maka di sini yang diketahui adalah modal awalnya 200 juta. Kemudian ada persentase penyusutannya. Nah, kalau persentase tulis I ya, 20% dan N-nya adalah 5 tahun. Nah, untuk yang dalam bentuk persentase seperti ini harus dirubah dulu ke dalam desimal. Jadi, nanti kalau kalian ketemu persentase, dirubah dulu ke dalam bentuk desimal. Nah, maka selanjutnya berarti untuk nomor 1 kita menggunakan kita lihat dulu. Nah, berarti kita menggunakan yang geometri ya. Nah, karena dari suku pertamanya 200 juta turun 20% berarti kan dikali ya. Kemudian berarti turun tahun berikutnya dikalikan lagi 20% berarti dikali lagi kan. Nah, maka itu kita menggunakan geometri. Maka untuk nomor 1 M5 sama dengan MO kali 1 kurang IN I kali I pangkat N. Nah, kita ubah dulu I pangkat N. Nah, MO nya 200 juta tulis 1 kurang 0,2 tadi persentasenya, N nya 5 berarti 200 juta di 1 kurang 0,2 0,8 pangkat 5 jadi 200 juta dikalikan dengan 0,32768. Nah, hasilnya adalah 65.536.000. Nah, selesai. Nah, untuk contoh yang kedua, pabrik kendaraan bermotor roda 2 memproduksi pertama di tahun 2010 sebanyak 20.000 unit. Dan tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Maka jumlah produksi tahun 2016 adalah berarti untuk nomor 2, MO-nya di sini jelas 20.000 unit. Kemudian di sini kita pakai beda ya. Turun berarti berkurang 100 tiap tahunnya. Berarti bedanya sama dengan 100. Kemudian N-nya dari 2010 ke 2016 adalah 6. Maka M6 sama dengan MO dikurang D kali N. MO-nya 20.000 dikurangi 100 kali 6. Jadi 20.000 dikurang 600 adalah 19.400. Selesai. Oke, sampai di sini dulu untuk penerapan barisan dan deret dan penerapan deret geometri hingga. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.